Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Octavia nih mau bikin cemilan sekaligus bisa dijadikan ide jualan. Caranya gampang banget, bahannya juga ekonomis. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama siapkan wadah bersih dan juga siapkan ayakan. Lalu kita akan masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Aku pakai segitiga. Kemudian ini akan kita ayak dulu ya teman-teman, supaya nanti butirannya lebih halus dan tidak ada yang bergerindil. Yang kedua kita masukkan 50 gram coklat bubuk. Semakin bagus kualitas dari coklat bubuknya, nanti rasanya akan semakin enak ya. Kemudian coklat bubuknya juga kita saring supaya tidak bergerindil. Oke, di sini aku sudah siapkan juga soda kue, kita pakai 1 sendok teh. Dan baking powder, untuk takaran baking powder kita pakai setengah sendok teh. Kemudian kedua bahan ini juga akan kita saring supaya butirannya bisa lebih halus dan tidak ada bergumpal seperti ini. Dan semua bahan keringnya sudah kita ayak, selanjutnya ini kita campur sampai tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, ini boleh kita sisihkan dulu karena kita akan siapkan bahan cairnya. Di sini aku sudah siapkan 300 ml air dan 2 saset susu kental manis rasa coklat. Masukkan ke dalam air yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian ini akan kita aduk sampai coklatnya ini larut ya teman-teman. Seperti ini, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Oke, kita siapkan wadah bersih lainnya dan masukkan 1 butir telur. 1 butir telur yang kupakai ini suhu ruang dan ukurannya agak besar. 200 gram gula pasir, boleh dikurangin kalau misalnya teman-teman kurang suka manis. Dan juga setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Dan semua bahan ini akan kita kocok menggunakan whisker sampai nanti gulanya larut dan warnanya nanti berubah menjadi pucat. Kurang lebih nanti hasilnya akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Ini prosesnya boleh di mixer kurang lebih sekitar 1 menit sampai 2 menit. Dan hasilnya seperti ini, jadi tidak sampai mengembang, cukup sampai gulanya larut dan warnanya berubah menjadi pucat seperti ini. Lanjut kita akan siapkan bahan kering yang tadi sudah kita ayak dan juga bahan cair yang terdiri dari air dan susu kental manis. Nah kemudian kedua bahan ini akan kita masukkan berselang-seling, jadi kita masukkan dulu 3 sendok makan bahan keringnya dan juga secukupnya bahan cairnya. Kemudian ini kita aduk lagi menggunakan whisker seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua bahan kering dan bahan cairnya habis ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru aku lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah setia banget nontonin video aku ucapin terima kasih. Semoga resep yang aku bagikan bisa lebih bermanfaat ya. Oke, ini bahan terakhir yaitu bahan kering dan bahan cairnya sudah masuk semua. Lanjut kita akan aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah sekarang kita akan siapkan bahan terakhir yaitu 100 ml minyak sayur. Kita masukkan semua dan ini akan kita aduk sampai minyak sayur dan bahan yang tadi sudah kita buat tercampur rata. Ini memang agak susah ya minyak sayurnya untuk bercampur dengan adonannya, tapi terus aja diaduk karena nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi konsistensinya memang kental seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan talam. Ini ukurannya yang kecil ya teman-teman, kurang lebih sekitar 3 cm dan sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian kita masukkan adonan. Untuk hasil yang lebih banyak, teman-teman bisa memasukkan setengah dari cupnya atau setengah dari cetakan karena nanti adonannya kan mengembang. Nah, di sini aku hanya memasukkan sekitar 3/4, jadi hampir penuh ya teman-teman hasilnya. Tentu akan lebih banyak jika teman-teman memasukkan adonannya setengah dari cetakan. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini sudah selesai semua dimasukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya kita akan kukus. Di sini aku sudah siapkan kelakat yang airnya sudah mendidih dan uapnya sudah banyak. Kemudian kita masukkan cetakan yang sudah berisi adonan. Nah, kita susun seperti ini sampai dia penuh semuanya. Oh ya, selain cetakan talam, aku juga menggunakan cetakan lain dan ini sudah aku ukur ternyata
banyaknya sama ya. Kita akan kukus adonan ini selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dan untuk tutup panci yang datar, usahakan dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes. Setelah 20 menit dikukus, wow, Masya Allah, hasilnya cantik banget. Ini kuenya benar-benar mengembang seperti ini. Langsung aja kita angkat ya teman-teman. Nah ini udah jadi ya teman-teman, kuenya juga udah matang. Jadi ketika aku isi 3/4 dari tinggi cetakan, maka kuenya akan melebihi dari cetakan seperti ini. Jadi dia tinggi. Hasilnya cantik banget, tidak lengket sama sekali karena tadi sudah kita olesi dengan margarin cetakannya. Dan untuk cetakan talam, wow, Masya Allah, ini tinggi banget hasilnya. Jadi itu aku tingginya segini ketika isi adonan, dan hasilnya dia melebihi dari tinggi cetakan. Kalau untuk hasil yang lebih banyak, teman-teman usahakan isi dari setengah cetakan aja supaya nanti bisa pas dan bisa dijual lebih murah. Jadi kalau misalnya tinggi dari cetakan kue talam tadi, teman-teman bisa menjualnya dengan Rp1.000. Kalau tingginya seperti ini, jadi teman-teman bisa menjualnya dengan angka yang lebih tinggi dari 1.000. Dan untuk toppingnya di sini aku sudah siapkan glaze rasa coklat dan juga meses rasa coklat. Sebenarnya kue ini tanpa topping pun rasanya udah enak, udah nyoklat banget. Cuman aku pengen dia lebih cantik dan juga lebih triple gitu coklatnya. Makanya di sini aku olesi lagi dengan glaze rasa coklat, dan setelah itu, setelah merata bagian atasnya, kemudian dicelupkan deh ke meses warna coklatnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Wow, cantik banget ya teman-teman, bener-bener triple coklatnya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya triple coklat brownies mini yang enak banget. Di sini tuh rasanya bener-bener manis yang nyoklat banget dengan tekstur yang lembut dan juga moist. Teman-teman bisa lihat ya bagian dalamnya seperti ini. Jadi dia tuh bener-bener terasa banget moistnya. Rasanya Masya Allah ini enak banget, nyoklat walaupun tanpa DCC atau coklat batang. Dan ini teksturnya bener-bener moist ya teman-teman. Dan dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 40 pieces. Dengan satu telur aja aku bisa dapat hasil yang sebanyak ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka dengan hasilnya. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Wassalamualaikum, bye.